Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abduali, NIM 200305041. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, kelas B semester 1, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu dakwah saya. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamia. Adapun tema yang saya angkat hari ini, epistemologi macam-macam ilmu dakwah. Pengertian dakwah ada banyak menurut bahasa. Dakwah berasal dari bahasa Arab da'a ya'du, yang berarti panggilan, ajakan atau seruan kepada kebaikan atau kebenaran. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan akidah dan syariat Islam, kata dakwah sering dikatakan dengan Islam dan ilmu, yang jika digabungkan menjadi ilmu dakwah, ilmu Islam atau ad-dakwah al-Islamiyah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik orang lain supaya menganut, menyetujui, mengikuti atau melaksanakan suatu ideologi, paham agama atau pendapat orang. Yang menyampaikan dakwah disebut dai, dan yang menjadi objeknya disebut mat'u. Setiap orang bisa menjadi dai karena jalan untuk menjadi dai banyak sekali, bisa melalui lisan, tulisan atau perbuatan. Nabi Muhammad SAW sendiri pada zaman dahulu berdakwah melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Beliau mengirim surat ajakan masuk Islam pada raja-raja, diantaranya Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mukaukis dan Mesir, dan lain-lain. Menurut Ali Mahfud, dakwah adalah kegiatan menyerut dan mendorong berbuat kebijakan dan mencegah perbuatan mungkar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Sudirman, dakwah berarti usaha merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun kolektif, untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama berdakwah ada dua, yaitu mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak orang untuk berbuat baik bisa dilakukan dengan nasihat, sedangkan mencegah kemungkaran lebih susah karena belum tentu orang yang kita nasihati mau mendengarkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika ingin merubah seseorang, hendaki dan kekuasaannya. Jika tidak bisa dengan lisannya, jika melakukan kemungkaran apapun, sambil terus mendoakan orang tersebut. Ilmu dakwah adalah aktivitas atau kegiatan untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, ekspedisi, seminar, kongres, dan lain-lain. Sedangkan sebagai produk ilmu dakwah menghasilkan teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan, dan lain-lain sebagainya yang disebarluaskan melalui karya-karya, publikasi, dan kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Macam-macam ilmu dakwah. Ada beberapa macam ilmu dakwah diantara. 1. Dakwah fardilah, yaitu metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardilah secara tertib termasuk kategori dakwah seperti adalah menasihati, tema sekerja, teguran, anjuran, atau memberi contoh, misalnya pada saat mengunjung orang sakit, pada waktu acara
keselamatan, dan lain-lain. 2. Dakwah ammah, yaitu metode dakwah yang dilakukan oleh seorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khotbah, pidato. Dakwah ammah ini kalau ditinjau dari segi subjeknya, ada yang dilakukan oleh per orang dan ada yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal-soal dakwah. 3. Dakwah bil lisan, yaitu penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Dakwah jenis ini menjadi efektif bisa disampaikan berkaitan dengan hari raya. Kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis, konteks sajian terprogram dan disampaikan dengan metode dialog dengan hadir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.